Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Rubuk Selatan 2 dan 4, kepada yang terhormat calon guru penggerak Ibu Ikke Nurjana, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Rubuk Selatan 2 dan 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala SD Negeri Rubuk Selatan 2, kemudian yang ketiga adalah diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif dari CGP Angkatan 8, kemudian yang keempat lain-lain dan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Rubuk Selatan 2 kepada Ibu Rohmiati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Rubuk Selatan 4 yang saya hormati, kepada guru CGP yaitu Ibu Ikke Nurjana yang saya hormati pula, dan kepada Bapak dan Ibu guru SD Negeri Rubuk Selatan 2 dan SD Negeri Rubuk Selatan 4 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1 SD Negeri Rubuk Selatan 2 ini guna untuk mengikuti acara diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ikke Nurjana, dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu umatnya semoga mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru SD Negeri Rubuk Selatan 2 dan 4 yang saya hormati, acara ini acara program daripada guru penggerak, yang mana di sini di SD Rubuk Selatan 2 itu ada satu guru penggerak yang sudah berjalan pendidikannya dan satu masih terparkir, akan tetapi masih tahapan CGP Angkatan 8, dan mudah-mudahan guru CGP yang masih terparkir di bulan Agustus nanti bisa segera terlaksana pendidikannya dalam tahapan angkatan 8. Dan
ilmunya kepada guru-guru yang ada di SD Krupuk Selatan 02 dan mengimbas juga di SDN Krupuk Selatan 04, sehingga sekolah kita bisa meningkat dalam prestasinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh DKP Angkatan 8 Ibu Ike Nurjana. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Krupuk Selatan 02 dan 04, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Krupuk Selatan 02 dan SD Negeri Krupuk Selatan 04. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk hadir pada acara hari ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah membantu saya menyiapkan ukuran demi terselenggaranya acara pada siang hari ini. Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ada pertanyaan pematik sebelum ke acara ini. Pertanyaan pematik ini Bapak Ibu jawab dengan setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ada jawabannya lain? Tidak selalu Bu, memang Tidak setuju selalu. tapi tidak selalu. Yang setuju boleh menyampaikan pendapatnya kenapa kok setuju. Monggo, siapa? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu saya setuju. Akan tetapi hukuman ini tentunya bukan hukuman yang mendidik, diantaranya untuk membaca bacaan yang ditentukan oleh guru atau menulis. Kalau kelas rendah tentunya juga itu berarti untuk melatih anak tersebut. Kalau anak kelas tinggi tentunya juga hukumannya berbeda lagi, tentunya untuk membuat karangan atau apa yang sifatnya mendidik. Mungkin itu saja pendapat saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, tepuk tangan untuk pendapat dari Ibu Kepala Sekolah. Tadi ada yang menjawab
Monggo bisa disampaikan alasannya kenapa kok tidak setuju. Kesetujuan saya dengan hukuman dapat bersifat mendidik tentu saja dengan catatan-catatan. Pertama, hukuman itu bersifat mendidik dan terukur seperti yang sudah ditekankan oleh Ibu, dan hal ini juga yang kalau kita kaji lebih jauh digunakan oleh strategi lebih tinggi, yaitu negara untuk mendisiplinkan penduduknya menerapkan hukuman. Ya, paling hanya hukumannya 2 bulan misalnya, paling keboi atau tahun. Itu saja Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, tepuk tangan juga untuk Bapak Prasadi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Baik jawaban dari Ibu ataupun Bapak semuanya benar. Ya, karena ada alasan-alasannya kenapa hukuman bisa mendisiplinkan anak. Kalau dari saya sendiri, saya agak kurang setuju karena hukuman itu anak itu melaksanakan aturan-aturan itu karena keterpaksaan Bapak Ibu. Kalau tidak dari hati, tidak dari kesadaran diri. Ya, baik untuk pertanyaan pemantik selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Pak Ruli setuju? Ya, setuju, tapi sebentar. Tapi agak sedikit ingin memberikan pendapat. Oke, untuk yang kedua sedikit memberikan pendapat bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang kedua itu saya sangat setuju ya, karena seperti yang tadi disampaikan Bu Igo, untuk memberi hukuman itu dipaksa ya. Itu memang awalnya kita harus memaksa anak itu agar menjadi terbiasa. Seperti halnya kita membiasakan anak-anak untuk sholat, kalau tidak dipaksa ibadah itu tidak akan bisa dilaksanakan. Dengan dipaksa awalnya, akhirnya anak itu menjadi terbiasa. Makanya saya sangat setuju dengan pemberian hukuman yang positif. Ketika misalkan anak tidak bisa membaca, kita harus berikan hukuman dia untuk pelatihan yang lebih intens. Misalkan minggu ini harus bisa mengatakan atau membaca 5 kata. Hari itu juga si guru memberikan hukuman pada anak itu agar anak itu bisa meningkatkan kompetensinya dengan cara membaca lagi. Misalkan pelanggar yang lain juga memberikan perjalanan yang mendidik, jangan sampai tidak berkaitan dengan pembelajaran. Itu saja dari saya. Barangkali ada pendapat yang lain, monggo Bu Sehat. Baik, saya akan sedikit berpendapat untuk pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Saya agak kurang setuju ya, karena apa? Karena kalau pemberian hukuman seperti tadi Bu Ike memang terpaksa, ada unsur keterpaksaan. Kalau misalnya hal positif supaya dapat berkembang pada anak, itu memang perlu pembiasaan. Tidak hanya pas hukuman saja, tetapi perlu dibiasakan setiap hari, dan pembiasaannya juga dengan tidak terpaksa. Seperti itu pendapat saya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat dari Bu Sehat. Pendapat dari Bapak Ibu semuanya betul, karena di sini tidak ada yang salah ya, karena merupakan pendapat. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Ibu? Cari aman. Monggo silakan. Ini saya sedikit memberi pengalaman saya terhadap anak saya sendiri. Ketika itu saya memberikan reward penghargaan kepada anak. Ketika kamu kalau ini saya kasih handphone, ternyata reward yang saya berikan itu malah semester berikutnya
mengingatkan motivasi belajar anak juga tetap jangan sampai orang tua itu ini belum sering cici di dor baik atau tidak, tetap harus misalnya anak juga harus dipantau, jangan sampai kita melihat murid juga peringkat satu tapi dibiarkan saja, harus ada mungkin pengayaan atau peringatan kompetisi di anak tersebut, itu saja. Ini handphone yang nonton YouTuber terus. Pendapatnya, barangkali ada pendapat lain, cukup. Nah, pertanyaan pemantik ini nanti akan terjawab setelah kita melanjutkan ke acara ini. Nah, topik kita pada hari ini adalah ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5%. Ada yang sebagai A dan ada yang sebagai B. Bu Sutina mau yang jadi A, berarti Pak Rudi yang jadi B. Ketentuan sebagai A, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda yang berisi sesuatu yang sudah ditulis tersebut, ya, dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Nah, sekarang petunjuk untuk Pak Roni sebagai B. Mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta si A, Bu Sutinam, untuk memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat si A itu terbuka kepalan tangannya. Monggo, yuk. Yuk silakan, benda berharganya Bu Sutinam itu apa? Bisa berbentuk benda konkret atau abstrak, boleh terserah. Kasih sayang. Ini yang saya mau. Maksudnya kan begum tangannya banget kayak itu. Kayak gitu Mas. Yuk silakan. Mau bahas di sini bedanya. Silakan dilanjut. Kalau berapa kira-kira? Berarti bolehkah saya meminjam apa benda yang ada di tangan dengan? Oh, saya butuh sekali itu benda itu. Soalnya kalau saya tidak mendapatkan benda itu, anak saya nanti tidak belajar gimana? Ayo, apakah Anda sebagai pendidik itu mau membiarkan anak-anak itu tidak belajar? Karena murid saya butuh sekali benda itu. Boleh, benda ini dibuat kamu, tapi ada satu syarat. Syaratnya apa? Buat bikin pantun Melayu. Ayo. Orang bisa begitu. Apa yang terjadi? Menyerah? Menyerah? Bukan, ini kan mau memberikan. Ayo bikin pantun dulu, tapi tak ada benda ini. Ada sambal. Berarti ini nggak dikasihkan ya? Buah tin, buah delima. Iya. Buah tin cantik. Teman-teman dikasihkan benda ini ya? Murid saya tidak mau belajar. Itu gimana, Bos? Terus mautnya dikeluarkan ya? Nyuar bisa tandur. Paling orang romantis kan. Ya. Kasih. Berarti Mas Ruli nggak dapat. Nah, berarti
Bu Atin tidak mau membuka kepalan tangan walaupun Pak Rudi sudah merayu dengan rayuan mautnya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bu Atin, kenapa kok Bu Atin sudah dirayu sebegitunya tetap nggak mau membuka kepalan tangannya, nggak mau memberikan sesuatu itu kepada Pak Rudi? Ya, terima kasih. Karena Pak Rudi tadi sudah saya kasih syarat dengan cara merayu. Ternyata rayuan Pak Rudi itu belum menyentuh hati saya sehingga saya belum mau melepaskan benda yang saya pegang ini seperti itu. Ngomong-ngomong itu isinya apa coba? Juga kepo. Iya dulu. Ternyata cincin. Kenapa cincin sangat berharga buat Bu Atin? Karena sebagai wanita ya, sebagai wanita kan suka perhiasan, lagi pengen cincin aja. Nah, baik, tepuk tangan untuk Pak Rudi dan Bu Atin. Nah, baik Bapak Ibu, kegiatan tadi ada hubungannya dengan slide berikutnya, Ibu. Nah, paradigma teori kontrol. Jadi di sini kesimpulannya bahwa yang bisa mengontrol itu adalah orang lain atau diri sendiri. Dan di sini ada ilusi kontrol, berarti ini adalah ilusi. Berarti hanyalah dalam pembelajaran sehari-hari, ilusinya itu kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Padahal yang mengontrol murid itu adalah murid sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya paradigma yang kita laksanakan itu adalah stimulus respon. Kita beralih ke teori kontrol atau teori pilihan. Bahwa teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Seperti contoh, ada murid kita yang misalnya datang terlambat. Kita tidak menjustifikasi mereka itu semata-mata sudah melanggar peraturan, tapi sebelumnya kita harus tanya dulu, mereka itu terlambat itu pasti ada alasannya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi Bu Atin tidak mau membuka kepala tangannya karena kontrolnya itu berada di dirinya Bu Atin sendiri. Next. Nah, ini Bu, peta konsep dari teori kontrol itu langsung mau. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa makna disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, sebenarnya arti belajar itu apa sih? Monggo, siapa yang mau bersedia menjawab? Belajar itu apa? Baik, saya akan berusaha menjawab begitu. Menurut saya belajar itu usaha secara sadar untuk mengembangkan apa yang dimiliki diri seseorang. Itu menurut saya, usaha sadar untuk mengembangkan apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Saya betul sekali bahwa belajar itu secara sadar untuk mengembangkan apa yang ada pada diri kita, atau belajar itu bisa diartikan proses dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, makna asal dari
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi yang kita alami di sekolah seringnya itu aturan-aturan itu dilanggar dan tentunya seringnya dilanggar lagi karena itu anak-anak tidak dari hati melaksanakannya. Monggo Bu. Lanjut. Nah, anak-anak melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Motivasi itu bisa dari dalam dan dari luar. Yang dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, anak tidak datang terlambat atau datang tepat waktu karena takut dihukum oleh gurunya, karena dianggap sudah melanggar aturan sekolah. Dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, anak mau belajar agar mendapat nilai dan mendapat ranking dan ujung-ujungnya dapat reward atau hadiah dari gurunya. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Dan motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal dan ini adalah tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Lanjut. Nah, makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya bisa sama dengan teori kontrol, yaitu yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu tidak selamanya baik, Bapak Ibu. Penghargaan juga bisa menghukum ternyata. Barangkali ada pengalaman Bapak Ibu terkait dengan penghargaan bisa menghukum. Bu Santi punya pengalaman? Lain? Nah, saya kasih contoh. Misalnya saya memberikan hadiah untuk anak yang ranking 1, 2, 3. Itu adalah penghargaan untuk yang mendapat ranking. Tapi untuk anak yang lain, itu kan berarti bisa membuat anak tersebut minder. Berarti kan itu kan menghukum juga artinya. Dan bisa juga menghukum untuk anak yang mendapat ranking itu sendiri, karena dia bisa dijauhi oleh teman-temannya. Teman-temannya, saya nggak mau berteman sama dia kan pintar, saya minder. Nah, jadinya kan itu juga bisa dianggap sebuah hukuman. Mempertahankan prestasinya juga itu kan hukuman. Iya. Monggo lanjut. Itu sama kayak yang tadi, bahwa penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang mengurangi motivasi intrinsik itu tadi saya ingin belajar itu ingin dapat hadiah dari guru. Itu berarti kan bukan dari kesadaran diri, dari eksternal. Nah, untuk memberikan apresiasi untuk memotivasi anak itu, untuk memberikan penghargaan itu berarti jangan di depan umum. Seperti memberikan hadiah untuk anaknya ranking 1, 2, 3 itu bisa secara pribadi, misalnya anaknya dipanggil ke kantor. Kalau tadi di depan anak-anak yang lain nanti bisa membuat minder anak yang tidak mendapat penghargaan itu. Seperti itu Bu, cara untuk mengatasinya. Dan penghargaan itu diberikan secara
Nah, Bapak Ibu, di sini ada tindakan dulu dan hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu bisa isikan dari yang atas sampai bawah, bisa dibaca. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu apakah merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, nanti bisa dilihat ya, nanti bisa dicocokkan, nanti ada jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, coba Bu next ke. Nah, ini Bapak Ibu jawaban yang benarnya. Betul berapa Bapak Ibu? Salah dulu. Ini nanti sambil belajar nanti jadi paham. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi tanpa menyakiti anak. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Dan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek atau bersifat sementara. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu unsur paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan atau stimulus respon. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Monggo langsung. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi sudah, kita lanjut saja dulu. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh penerapan restitusi yang kemarin sudah saya lakukan. Monggo disaksikan sebentar.
Nah, itu adalah contoh penerapan restitusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemarin kasusnya itu si Cinta marah memaki-maki sampai mengebrak meja Nabila karena tugasnya itu dicontek oleh Nabila. Kenapa restitusi itu perlu? Karena restitusi itu nanti akan menemukan solusi, tidak mencari siapa yang salah. Sebagai guru kita tidak perlu mencari siapa yang salah, kita hanya perlu untuk menemukan solusinya. Next. Nah, tadi di restitusi tadi ada menanyakan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Monggo, siapa yang bisa jawab? Kenapa kok disebutnya tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Saya coba berpendapat itu. Kalau peraturan bisa saja itu dibuat oleh guru ya, tapi kalau keyakinan kelas kita kan dibuat kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi sudah bersepakat apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh siswa. Menurut saya seperti itu. Tepat sekali Bu Seha, bahwa kenapa kok tidak peraturan dan harus keyakinan, karena kalau peraturan itu yang membuat itu kebanyakan sekolah atau gurunya, siswanya tidak dilibatkan dalam membuat peraturan. Jadi untuk pelaksanaannya siswa itu kurang kesadarannya, jadi seringnya itu terjadi pelanggaran. Dan kenapa harus keyakinan? Karena kalau keyakinan itu yang membuat siswa, guru hanya memfasilitasi untuk curah pendapatnya. Jadi aturan itu yang membuat itu siswa sendiri. Jadi untuk melaksanakannya siswa itu secara sadar, sehingga bisa meminimalisir terjadinya permasalahan di kelas atau di sekolah. Nah, Bapak Ibu, monggo diamati yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Di sebelah kanan dan kiri, kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu kesepakatan atau keyakinan. Kesepakatan. Kalau yang merupakan keyakinan yang mana, Pak? Keyakinan. Datang tepat waktu mengucapkan salam itu keyakinan. Kalau yakin akan datang. Ya, betul Ibu. Yang merupakan keyakinan itu kami guru dan murid yang saling menyayangi, karena di situ ada nilai-nilai kebajikan universal yang diangkat, tidak sekedar peraturan-peraturan biasa. Untuk keyakinan kelas itu, untuk kalimat-kalimatnya itu bisa diambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Monggo Bu, langsung saja Bu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, untuk membedakan yang mana peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu, ini contoh itunya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab dari. Jadi ini adalah yang keyakinan kelas itu isinya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, untuk dijadikan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Jadi misalnya kalau saat curah pendapat anak-anak itu pendapatnya ke gurunya, Bu, dilarang mengganggu orang lain. Oh, berarti nanti
menjaga kebersihan kelas. Berarti nilai kebajikannya adalah yang mana berarti ikutnya? Kesehatan. Karena kalau kelasnya bersih pasti menciptakan kesehatan teman-temannya. Dan dilarang melakukan kekerasan, bullying baik secara verbal ataupun fisik. Keyakinan kelasnya nanti bunyinya keselamatan, menghormati orang lain. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita memakainya ini kalimat-kalimat nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti dalam pembuatan keyakinan kelas seperti yang sudah saya katakan itu, anak-anak dimintai pendapatnya. Kira-kira aturan kelas kita itu mau apa saja? Semua anak difasilitasi pendapatnya, nanti dipilah mana yang mau dijadikan kesepakatan kelas. Misalnya kesepakatan kelasnya masih berupa kalimat-kalimat negatif, nanti diubah ke kalimat-kalimat positif yang nantinya akan jadi keyakinan kelas. Nah, kemarin ini proses pembuatan keyakinan kelas yang saya sudah lakukan. Saya minta anak-anak semua untuk menuliskan keyakinan kelas sesuai apa yang ada di pikiran mereka tempelkan. Nah, kemudian saya memilah mana yang akan dijadikan keyakinan kelas. Next, Bu. Nah, anak-anak itu melakukan pelanggaran itu pasti ada alasannya dan juga ada tujuannya. Tujuan mereka itu tidak lain tidak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar mereka itu ada 5, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Misalnya anak-anak, saya tidak mau mengikuti pelajaran agama karena pembelajarannya membosankan. Nah, itu permasalahan seperti itu anak lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar apapun. Pak, apakah kebebasan, kesenangan, kasih sayang, atau penguasaan? Kesenangan, karena tidak suka sibuk. Kayak gitu, saya cuma bisa memberikan satu contoh. Kita lanjut, Bu. Nah, kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi yang paling ideal untuk kita lakukan adalah sebagai manajer. Next, Bu. Nah, ini pernyataan-pernyataan saat kita berada di posisi kontrol mana. Kalau kita berada di posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, kata-kata yang sering diucapkan, saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang tersebut merasa bersalah. Dan kalau kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum, kata-kata yang sering diucapkan yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya. Dan kalau kita sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu berarti kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Dan sebagai pemantau, kata-katanya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dan sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan yang terakhir sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir dalam mengerjakan tugas. Nah, untuk penerapan restitusi itu langkah-langkahnya ada 3. Seperti yang ada di video saya tadi, itu mencakup 3 tahapan. Yang tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kata-kata
tahapannya yang tadi saya ucapkan sebagai tahapan menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tadi kan di awal saya di Cinta itu kan menyampaikan bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar, sama orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berarti saya sedang menstabilkan identitas anak itu. Dan tahapan yang kedua adalah validasi tindakan. Dan kalimat yang diucapkan biasanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi di video tadi saya juga menanyakan ke si Cinta tadi, Cinta itu menggebrak mejanya Nabila pasti ada alasannya. Dan alasannya itu tadi Cinta karena tugasnya itu dicontek. Dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, Cinta itu tadi sudah mengaki-maki Nabila sampai menggebrak meja Nabila. Dan saya tanyakan apakah tindakannya Cinta itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya atau belum. Dan ternyata belum. Karena keyakinan kelasnya tadi itu saling menghormati. Dan tindakan Cinta itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang saling menghormati itu. Nah, itu adalah proses ketiga, restitusi. Kita dalam menjalankan restitusi harus harus melakukan 3 tahapan itu. Nah, di sini menstabilkan identitas. Fungsinya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kata-kata yang sering guru ucapkan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah kata-kata yang diucapkan guru dalam tahapan menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan. Fungsinya membantu murid mengenali retnis atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Kata-kata yang diucapkan guru saat memvalidasi tindakan yang salah itu antara lain, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah kata-kata yang guru ucapkan saat memvalidasi tindakan muridnya yang salah. Yang ketiga, Bu, menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan terakhir dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Fungsinya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kata-kata yang guru ucapkan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Next. Nah, setiap tindakan anak yang dirasa salah itu tidak harus diselesaikan dengan restitusi
parah itu memerlukan restitusi. Tapi kalau anak hanya melakukan kesalahan yang ringan, itu cukup dengan melakukan intervensi 30 detik namanya. Hal yang dilakukan itu kata-katanya biasanya guru itu, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau belum kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Dan banyak lagi itu Bapak Ibu bisa baca sendiri. Misalnya apa Bapak Ibu yang kita selesaikan dengan intervensi 30 detik? Misalnya ada masalah apa? Misalnya saat membuat teman menangis itu intervensi 30 detik saja, tidak memerlukan restitusi. Ya, ada lagi. Misalnya apa? Misalnya anak saat pembelajaran itu ngobrol, itu juga cukup intervensi 30 detik saja, tidak perlu restitusi anak dipanggil dengan 3 tahapan segitiga restitusi tadi. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, coba kita refleksikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti maksudnya sesi ini? Saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Refleksi dari pemahaman yang saya sampaikan tadi, Bu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau paradigma sekolah kita yang saya dapatkan, yang sudah disampaikan oleh materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ibu Ike, yang mana tadi ada peraturan dan juga keyakinan kelas, yaitu memang tadi yang sudah dijelaskan, yang peraturan itu kan yang membuat adalah guru atau sekolah itu sendiri, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat oleh guru bersama murid. Nah, itu saya condong perubahan ini digunakan di sekolah kita, yang mana kita tidak menggunakan peraturan lagi, tapi menggunakan keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu dibuat tentunya sebelum pelajaran dimulai, awal tahun. Nah, itu kita bisa membuatnya, dan tentunya keyakinan kelas itu di setiap kelas berbeda-beda. Kelas 1 juga berbeda, kelas 2 juga berbeda, karena karena keyakinan kelas ini kan dibuat disesuaikan dengan kondisi kelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas refleksinya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Cukup? Baik, saya akan menambahkan sedikit perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Perasaannya disiplin dari diri sendiri. Maksudnya disiplin itu untuk menciptakan anak disiplin itu tidak dengan memberikan hukuman, karena disiplin dari artinya jangan belajar. Kalau dari yang saya dapatkan itu lebih ke makna mendisiplinkan anak sebagai
kita bicara anak, belajarlah untuk disiplin. Sebenarnya itu makna yang sama kayak gitu kan. Jadi untuk mendisiplinkan anak itu harus memberikan keyakinan kepada anak, memberikan nilai-nilai positif pada anak. Ini loh, disiplin itu seperti ini. Kamu proses belajarnya mungkin seperti itu. Dan saya senang Mbak karena saya mendapatkan pelajaran baru di sini. Sebenarnya mungkin yang tadi disampaikan seperti restitusi dan lain sebagainya itu sudah biasa kita lakukan. Kita memang sebagai guru harusnya tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, karena proses kita di sekolah itu untuk membentuk mereka menjadi orang yang lebih baik. Tujuan sekolah itu menurut saya seperti itu, tidak harus instan, karena sesuai prinsip kita sebagai ASN berakhlak, kita juga ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak dengan memiliki disiplin diri yang baik, motivasi yang kuat begitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut saya seperti itu, karena keyakinan kelas juga didapatkan dari disiplin itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas refleksinya, barangkali dari saya ada. Ya cukup. Bapak Ibu, sekian pemaparan dari saya atau penyebaran pemahaman dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Barangkali selama sesi ini ada kata-kata yang saya ucapkan yang di hati Bapak Ibu kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ike atas diseminasi dan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ike ke anak didik kita, dan menjadi kelas kita ini menjadi semakin baik dan semakin berkualitas seperti itu. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.